Oke. Ada yang masuk nih, kita masukin aja ya. Udah. Mas Faldinya nggak ada ya, Mas? Valdi tadi posisinya host tadi. Mana Valdi? Oh itu di count host itu, yes. Iya, masih ada makanya, tapi kok nggak nggak ada suaranya. Ada Mbak. Ada Mbak Mas Tias, Faldi, Pak. Ya. Oh ada. kalau udah direkam, Mana? Mas Faldi langsung mulai ya. Untuk Ini yang videonya ya. recordednya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur malah kita hadirkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara sharing season CLC yang ke-20 ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Syukur yang akan menjadi Master of Ceremony dari CLC atau Corporate Legal Club sharing session yang ke-20 ini pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak narasumber dan juga Mas dan Mbak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Mas Adi sebagai Ketua PSHE, Pusat Studi Hukum Ekonomi BSO IKF Undip, yang saya hormati Mas Agus, serta Mas dan Mbak semua yang dapat hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulai CLC pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dan lanjutkan dalam hati. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi acara kita yang pertama, yaitu sambutan Direktur
eksekutif dari PSAE IKFA Undip kepada Mas Adi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Pusat Studi Hukum Ekonomi IKFA Undip melalui acara rutinnya, yaitu Corporate Legal Club, serial yang ke-20 menghadirkan tema persiapan penyelenggaraan bursa karbon di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, saat ini bahwa suhu bumi meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan iklim dan cuaca saat ini ekstrim sekali terjadi. Penyebab utama keadaan ini adalah naiknya emisi karbon yang menyebabkan menipisnya ozon sehingga radiasi sinar matahari langsung menuju ke bumi. Keadaan ini memerlukan penanganan yang cepat dan segera, mengingat permasalahan emisi ini apabila tidak ditangani tentunya akan mengancam kehidupan manusia. Di sisi lain, penurunan emisi ini tidak lepas dari kerugian ekonomi dan industri yang dialami oleh negara-negara. Investasi yang sedemikian besar tentunya tidak dapat diberhentikan begitu saja tanpa ada solusi yang tepat sehingga roda perekonomian tetap berjalan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan kerusakan emisi karbon sudah semakin memprihatinkan saat ini. Sehingga pemerintah kemudian mengambil langkah strategis yang merupakan win-win solution dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Perpres ini menurut saya cukup unik, di mana langkah yang diambil pemerintah memecahkan solusi emisi karbon ini dengan melakukan perdagangan karbon. Menjadi pertanyaan kita di sini adalah apa itu perdagangan karbon? Bagaimana mekanisme perdagangannya? Siapa yang melakukan perdagangannya? Bagaimana cara perdagangannya dan bagaimana transaksinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan mendahului dari sesi ini ketika kita mendengar judul dari sesi kita pada kali ini. Ya. Uniknya lagi, dengan ditetapkan perdagangan karbon di pasar karbon ini, diperkirakan oleh Kementerian Keuangan bahwa potensi pendapatan Indonesia akan meningkat mencapai 565,9 miliar dolar atau setara dengan 8.000 triliun. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana pendapatan itu berasal? Nah, lantas, kalau perdagangan ini menguntungkan, siapa nanti yang akan menyelenggarakan perdagangannya? Bagaimana mekanisme perdagangannya? Nah, melalui Perpres tahun 2021 ini hingga saat ini yang terjadi, yang kita lihat adalah belum ada eksekusi ataupun tindak lanjut dari Perpres ini. Bukankah 8.000 triliun itu bisa dapat membantu Indonesia membayar hutang kalau kita hitung-hitung? Nah, maka potensi bisnis yang demikian menguntungkan, kenapa ini baru dijalankan sekarang? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini nanti yang akan mewarnai menjadi pertanyaan mendasar yang akan kita kupas di sini. Ya, nah, kemudian dari dasar-dasar pemikiran tadi, latar belakang tadi, kami dari PSAE mencoba menghadirkan narasumber yang kiranya mengetahui betul seluk-beluk perdagangan karbon yang nantinya akan diatur di dalam peraturan hukum di Indonesia dan akan menjadi salah satu praktek ekonomi yang akan dijalankan di wilayah hukum Indonesia. Nah, tapi kita juga akan tentunya bertanya-tanya kenapa ini baru dilaksanakan sekarang, sampai di mana perkembangannya, serta bagaimana kendala-kendalanya nanti di lapangan. Dalam sesi ini kami mencoba menjawab penasaran-penasaran ilmiah tersebut yang tadi sudah dideskripsikan di awal, serta membantu kita memberikan wawasan baru seputar dunia hukum bisnis dengan realitas keilmuan dan praktisi yang berkembang dewasa ini. Di mana tadi judulnya cukup menarik, perdagangan karbon. Tentunya kita juga akan berpikir panjang. Apa sih yang diperdagangkan? Bagaimana? Kenapa karbon ini bisa diperdagangkan? Apanya yang akan diperdagangkan? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka CLC seri yang ke-20 kali ini. Selanjutnya kepada teman-teman sekalian, silakan kita berdiskusi dan menggali pengetahuan baru di dalam CLC seri ke-20 ini dengan didampingi Bapak Junaidi Tarigan sebagai narasumber kami
yang cukup kompeten, yang kami nilai cukup kompeten untuk menjelaskan fenomena perdagangan baru ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi untuk sambutan sekaligus membuka acara CLC Sharing Session yang ke-20 pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, tanpa usah kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam inti acara, yaitu yang akan dimonitori oleh Saudara Muhammad Hasbi Jauhari SHMKN. Beliau merupakan Kadif Keahlian dan Penelitian di PSHI FH Undip. Silakan kepada Mas Hasbi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Syukur atas kesempatannya dan juga Mas Adi atas sambutannya. Untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung sebelum paparan dari narasumber, yaitu di sini sudah hadir Mas Junaidi Cerdas Tarigan sebagai Koordinator Sekretariat dan juga anggota Tim Kerja Task Force Persiapan Infrastruktur, Pengaturan, dan Operasional Penyelenggaraan Perdagangan Karbon. Beliau dari OJK, dan sebelum kita persilahkan Mas Junaidi untuk memaparkan, mungkin kita tampilkan dulu CV dari beliau. Bisa ditampilkan Mas Syukur sebelum di... Nah, jadi sebagai pengantar, daftar riwayat hidup beliau, nama lengkap Mas Junaidi Cerdas Tarigan, aslinya dari Pematang Siantar. Untuk alamat tempat tinggal di Serpong Park, Cluster Fruit, Blok F1 di Tangsel, Banten. Untuk HP sudah bisa dilihat sendiri teman-teman. Untuk riwayat pendidikan, jadi yang saat ini terakhir beliau sedang menempuh program pendidikan doktoral di Universitas Pajajaran Ilmu Hukum tahun 2018 sampai dengan sekarang. Untuk gelar magister beliau dari Universitas Indonesia, magister Ilmu Ekonomi Bisnis, magister manajemen. Untuk S1-nya beliau dari Unpad dari Ilmu Hukum, dan untuk SMA-nya beliau dari SMA 3 Pematang Siantar. Untuk riwayat pekerjaan, sebelum terakhir beliau sebagai Kepala Bagian Pengaturan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebelumnya beliau di Bapepam LK sebagai staf pada Subbagian Pengaturan Transaksi Lembaga LPEC di TLE. Dan sebelum berkarir di Bapepam, beliau sempat menjabat di Associate Lawyer di Hiswara Bunjamin & Tanjung dan Nugroho Panjaitan & Partners, dan juga pernah magang di Internship Lawyer di DNC Advokat. Demikian paparan singkat mengenai CV dari beliau, dan untuk bahan yang akan beliau sampaikan pada malam ini terkait dengan persiapan penyelenggaraan perdagangan karbon melalui infrastruktur pasar modal, saya persilakan Mas Junaidi untuk waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman semua di PSHI Undip, gitu ya. Izin Pak Satriadi, Pak Agus Mentolib, Ibu Tias, Pak Hasbi. Ya, ini sebenarnya kami share persiapan penyelenggaraan Pak. Jadi sebenarnya kami itu ini ya tahu sedikit lah akan digalakkan kembali bagaimana di fora internasional Bapak Presiden kita juga sudah ada komitmen di COP terakhir begitu ya terkait dengan karbon dan sebagainya. Dan baru memang benar Pak, kenapa dulu tidak dimulai begitu? Kami juga bertanya-tanya Pak, kenapa baru sekarang pemerintah mulai melihat ini satu potensi yang cukup ini ya Pak. Nah ini kalau kami lihat mungkin satu triggernya Pak dengan diundangkannya undang-undang HPP ya Pak, perpajakan. Nah, di sana itu ada satu cantolan ada cantolan pasal gitu ya untuk pungutan pajak karbon. Nah, dengan ada pungutan pajak karbon, kemudian penyelenggaraan perdagangan NEC, bagaimana kita meminta supaya para pelaku bisa berkontribusi dalam perdagangan karbon itu mungkin sejak Perpres NEC begitu Pak. Nah kami di pasar modal pada saat ini mempersiapkan ya Pak dibentuk task force di pasar modal, baik itu dari tim operasional, IT ataupun regulasi. Nah kebetulan kami ada di tim regulasi Pak.
Pak Agus Muntoli kebetulan juga ikut di tim IT begitu ya Pak, soal sistem dan operasional nantinya. Nah, kalau ini pengantar dari kami Pak terkait dengan mekanisme apa yang tadi Bapak sampaikan di pembukaan begitu ya Pak. Jadi sedikit menyambut saja, menyampaikan perkembangan terkait dengan apa sih karbon tadi begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin di sini juga hadir juga beberapa teman-teman yang mungkin lebih praktisi begitu ya di karbon, yang mungkin lebih sudah tahu bagaimana mekanisme perdagangan karbon baik yang langsung melalui bursa karbon ataupun perdagangan yang terjadi secara global begitu Pak. Jadi izin kami coba membawakan bahan diskusi begitu ya Pak. Nanti kita juga akan berdiskusi panjang karena ini jujur ini hal yang baru di pasar modal Pak, karena kami baru tahun tahun 2021 diajak untuk ikut membahas begitu ya Pak. Diajak untuk ikut mengetahui lah, belajar kira-kira begini nih, ada satu instrumen bernama nilai ekonomi karbon yang akan bisa yang tadi menjadi multiplier ekonomi gitu ya, 8.000 triliun tadi potensi pendapatan negara. Nah ini kami diajak beberapa kali oleh Bapak dan Ibu di pemerintah betul. Mas Jun masih tersambung. Investasi, ya. Tadi sempat terputus Mas. Udah. Oh sudah ini. Maaf sekali Bapak Ibu. Baik, izin kita mulai saja, nanti kita lanjut dengan diskusi ya Pak Hasbi ya. Siap Mas. Baik, ini judulnya persiapan penyelenggaraan. Jadi nanti ini kami mungkin diskusinya akan lebih banyak menyampaikan bagaimana persiapan dari kami sebagai regulator bursa efek sebagai yang beberapa kali diajak juga oleh Kementerian Maritim dan Investasi untuk berdiskusi atau tukar pikiran atau urun rembuk terkait dengan bagaimana perkembangan perdagangan karbon di Indonesia ke depannya. Boleh slide selanjutnya Pak. Mas Syukur bisa dibantu? Baik, ini sebenarnya latar belakangnya kenapa sih perlu ada perdagangan karbon. Ini sebenarnya kan dilihat dari adanya climate change ya Bapak dan Ibu. Jadi ada perubahan iklim yang disebabkan baik langsung ataupun tidak langsung ya oleh kita juga, aktivitas kita yang sehingga mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami yang diamati selama periode tertentu. Nah ini kalau kita lihat ini mungkin datanya perlu diupdate, ini masih 2016, mungkin data untuk yang kemarin Paris Agreement 2016, bahwa temperatur global itu sudah sangat berubah gitu ya Pak. Jadi memang kalau lihat dari gambar tahun 1984 dengan tahun 2016 kita sudah sangat kuning gitu ya. Jadi temperaturnya juga sudah sangat panas begitu kalau dilihat dari indeks gambar begitu ya. Termasuk dengan konsentrasi karbon dioksida di tahun 2002 dengan tahun 2016 ini masih 14 tahun saja, perkembangannya sudah sangat masif begitu. Jadi sudah sangat cepat bagaimana karbon dioksida itu sudah menyebar, sudah tidak baik lah untuk ada, sehingga menciptakan perubahan iklim di bumi kita. Nah, kemudian dengan adanya Paris Agreement, beberapa negara sudah mulai sadar bahwa perubahan iklim ini sudah tidak baik untuk kehidupan manusia di bumi. Jadi memang dengan adanya aktivitas kita seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran hutan, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang menghasilkan gas rumah kaca membuat panas yang ada di bumi itu terperangkap, jadi akan tetap ada di atmosfer kita. Sehingga kalau Bapak dan Ibu mungkin ya, kalau saya dulu asalnya dari daerah gunung gitu ya, di kota saya itu juga sudah sangat panas gitu, padahal dia di gunung gitu. Saya nggak tahu saya kuliah di Bandung juga mulai panas sekarang. Maksudnya dibanding ketika saya awal-awal masuk ke Bandung di tahun 2004 dengan sekarang juga sudah berubah begitu ya. Maksudnya sudah tidak dingin lagi, sudah tidak ada embun. Dulu masih sering lihat embun saya di daerah, kebetulan saya di daerah dekat Lembang kosnya, itu masih berembun. Nah sekarang ketika ke sana juga sudah tidak terlalu dingin. Jadi memang
saya mungkin dari situ ya secara sederhana sudah menyimpulkan, oh iya benar juga ya bahwa terjadi nih perubahan iklim, benar-benar nyata nih buat kita. Jadi ntar semoga nanti anak cucu kita juga bisa merasakan suhu atau temperatur yang inilah ya, baik untuk kehidupan manusia yang masih bisa diadap sama manusia di kehidupannya begitu. Lanjutnya Pak. Nah itu dari perubahan iklim tadi itu semua akhirnya kami lihat nih kalau dari sejarahnya di 2016 ada negara-negara mulai sadar ya, sehingga mereka masuk atau mulai berkumpul membuat eh, suatu kesepakatan gitu ya. Kalau kami baca sih namanya Paris Agreement gitu. Jadi memang eh, Paris Agreement ini akan mengikat negara-negara terkait dengan perubahan iklim. Jadi Paris Agreement ini disepakati dengan tujuan untuk membatasi peningkatan suhu global gitu ya baik itu di bawah 2 derajat Celcius atau 1,5 derajat Celcius dibanding masa tingkat temperatur atau suhu global di industri. Kemudian Paris Agreement ini sudah diadopsi Bapak dan Ibu di 197 negara dan mulai berlaku pada tanggal 4 November 2016. Sejumlah 190 negara telah meratifikasi termasuk Indonesia kalau tidak salah di Undang-Undang 16 ya di 2006 Undang-Undang tahun 2016 sepertinya Indonesia sudah meratifikasi, izin kami lupa nomornya. Kemudian dengan adanya Paris Agreement itu kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai negara yang telah meratifikasi agreement tersebut. Pertama, kita akan menyusun NDC begitu ya, yang berisi rencana, aksi, target dan sebagainya dari negara kita untuk kontribusi yang sudah ditetapkan untuk penurunan gas rumah kaca masing-masing negara. Kemudian NDC mengedepankan kesetaraan dari setiap pihak dalam berkontribusi pemenuhan tujuan Paris Agreement. Jadi memang kalau di dalam NDC kita akan target pemerintah itu adalah 29% domestik dan 40% nanti dibantu dengan NDC global gitu ya. Kemudian tujuan NDC adalah pengurangan emisi gas rumah kaca oleh masing pihak untuk mencapai tujuan Paris Agreement, yaitu untuk pembatasan peningkatan suhu global tadi yang kami jelaskan juga. Kemudian di dalam NDC masing-masing pihak perlu menjelaskan informasi mengenai upaya membentuk ketahanan terhadap climate change untuk beradaptasi terhadap perubahan temperatur bumi. Kemudian ada siklus 5 tahunan, di mana di setiap siklusnya tiap negara dituntut untuk meningkatkan targetnya dibandingkan target dalam NDC pada siklus sebelumnya. Jadi memang ada beberapa rencana aksi ataupun beberapa hal yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah kita setelah diratifikasinya Paris Agreement di tahun 2016. Lanjut, Pak. Ya. Nah ini ya, baik, ini tadi yang ini ya, ratifikasi tadi Paris Agreement tadi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 gitu ya. Tadi kami agak ini kena 16 gitu ya. Sebagai tindak lanjut kita telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kemudian kita sudah ada 2 kali MDC, yang first MDC di tahun 2016 dan update yang terbaru kemarin di 2021. Nah ini ada target nasional kita adalah mengurangi emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan dukungan internasional sampai dengan 41%. Jadi target kita adalah dengan upaya kita 29 dan dengan dukungan internasional sebesar 41% pengurangan emisinya. Kemudian ada beberapa ini angka-angka proyeksi penurunan. Ini ada target-target yang kami dapat dari Bapak dan Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 5 sektor yang prioritas untuk untuk penurunan emisi per sektor. Jadi nanti ada beberapa angka-angka, target-target yang mungkin lebih tepatnya nanti teman-teman ahli lingkungan ataupun teman-teman ahli industri
terkait begitu ya, apakah kalau misalnya kelistrikan dari teman-teman tenaga listrikan, ataupun kalau misalnya agriculture, teman-teman pertanian, ataupun teman-teman kehutanan yang bisa menyusun angka-angka ini menjadi target penurunan emisi per sektor yang sudah ditetapkan ataupun sudah dirancang oleh Bapak dan Ibu di kementerian terkait seperti Kemenkominfo ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan 5 kementerian lain yang bagian dari Komite Pengarah Karbon begitu. Selanjutnya, Pak. Ya, ini apa yang tadi sudah kami jelaskan bahwa terjadi peningkatan yang cukup cukup signifikan ya, dari minus 0,4 sampai ke 1 gitu angkanya selama sekitar sebesar 160 tahun gitu ya. Ada sedikit sudah sangat signifikan rata-ratanya peningkatan temperatur permukaan bumi gitu. Jadi kenapa ini terjadi? Karena ada konsentrasi gas-gas rumah kaca yang karena akibat manusia juga begitu ya, baik dengan pabrik ataupun mesin-mesin ataupun kegiatan-kegiatan lain yang menciptakan efek rumah kaca. Jadi sudah terjadi peningkatan suhu permukaan bumi dari menuju 1 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan rata-rata di tahun 1961 dan 1990. Nah, dari sini sudah disadari bahwa secara global bahwa dibutuhkan suatu aksi mitigasi. Banyak sih beberapa aksi mitigasi yang kami ini pernah baca, tapi salah satunya sesuai fokus dengan topik kita adalah mekanisme dengan carbon pricing. Apa itu carbon pricing? Carbon pricing mengurangi emisi gas rumah kaca dengan satu, disinsentif biaya tambahan bagi pihak yang mengeluarkan emisi lebih tinggi, dan pemberian insentif kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengurangan pihak-pihak yang mengeluarkan emisi yang lebih rendah, atau polluters pay principle. Prinsipnya dikenal dengan polluters pay principle. Jadi kalau misalnya ada pabrik, ada satu pelaku atau pihak yang mengeluarkan emisi berlebihan, mungkin dia akan dikenakan satu kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kalau di kita nanti pajak karbon. Nah, kalau dia tidak mau membayar pajak, dia akan diminta untuk membeli satu unit karbon. Unit karbon itu bisa dia dapat dari perdagangan. Nah, mekanisme perdagangan unit karbon tersebut juga ada yang melalui bursa atau emissions trading ETS, emission trading system, atau yang voluntary market begitu ya, yang sering dikenal instrumennya offsetting mechanism. Kemudian, nah ini mekanisme denda yang kanan ini adalah ketika dia tidak mendapat unit karbon untuk mengurangi karbon dia, maka dia akan dikenakan pajak begitu. Misalnya dia sebenarnya batas dia adalah 100 begitu ya Bapak. Ini sedikit ini diskusi. Kalau kami nangkapnya bahwa ketika ada satu lembaga misalnya perusahaan batubara, dia dapat cap atau batasan untuk emisi dia adalah 100. Ternyata dia mengeluarkan emisi itu sebesar 120. Nah, dia harus mencari unit karbon paling tidak sebesar 20 supaya tidak dikenakan denda begitu ya, dan pajak begitu sebesar kelebihan dari cap yang dia berikan ke pelaku tersebut. Jadi itulah unit karbon inilah yang akan mengurangi kelebihan emisi tersebut. Nah, siapa yang mengeluarkan unit karbon? Kalau di cap itu adalah perusahaan atau pihak yang mengeluarkan emisi lebih rendah. Jadi dia di bawah dari cap yang telah diberikan. Jadi kelebihannya itu yang bisa dia perdagangkan kepada pihak-pihak yang kelebihan emisinya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini juga mekanisme mencapai emisi yang tadi sudah gambar di atas juga sih. Ini kami cuma akan sedikit mengeksplor lagi bahwa dengan diratifikasinya Paris Agreement di tahun 2016, kemudian Indonesia menetapkan NDC
yang tadi target NDC yaitu 29% sampai 41% di tahun 2030. Di bawah ini ada 5 sektor yang menjadi sektor yang diprioritaskan untuk melakukan atau diwajibkan melakukan penurunan. Ini kemudian mekanisme pencapaian NDC yang sebagaimana diatur di Perpres NEC atau Perpres 98 tahun 2021 ada beberapa aksi mitigasi, aksi adaptasi, kemudian nilai ekonomi karbon. Nah, ini nilai ekonomi karbon ini salah satu mekanisme pencapaian NDC. Mungkin kita akan fokus di mekanisme nilai ekonomi karbon yang terdiri dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme lainnya. Nah, ini yang kami ikuti ataupun kami persiapkan mungkin lebih tepat ke perdagangan karbon. Terkait pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, mekanisme lainnya itu mungkin adalah ranah dari Bapak dan Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup ataupun di Kementerian Keuangan terkait dengan pungutannya, begitu Bapak dan Ibu. Ini kemudian perdagangan karbon ini dapat dieksplor lagi bahwa dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan atau perdagangan luar negeri. Nah, kalau terkait dengan perdagangan luar negeri ini, kami belum mendapat konsep baku yang bagaimana nanti perdagangan naik luar negeri, apakah langsung atau melalui platform tertentu atau melalui bursa karbon. Ini kami belum dapat kepastian atau belum dapat dasar nanti ketentuan lebih lanjut bagaimana pemerintah melaksanakan ataupun mengadakan perdagangan karbon luar negeri, apakah melalui interlink antar bursa atau interlink antar OTC. Jadi bisa saja pihak pelaku di luar negeri bisa memperdagangkan karbonnya di Indonesia. Nah, itu kami belum mendapatkan konfirmasi. Kemudian mekanisme bisa dilakukan dengan perdagangan emisi ataupun offset emisi. Ini nanti perdagangan emisi bisa dilakukan di exchange atau di bursa ataupun bisa di luar bursa. Offset juga adalah voluntary market kalau kami tangkap begitu ya. Offset ini nanti mungkin OTC tidak melalui bursa dilaksanakan perdagangannya. Perdagangan karbon juga terdapat 2 mekanisme perdagangan karbon di dalam negeri yang diatur di dalam Perpres, yaitu melalui bursa karbon ataupun perdagangan langsung. Ini nanti mungkin kami lebih fokus ataupun lebih memiliki peran di perdagangan karbon atau pasar karbon yang melalui bursa karbon, karena perdagangan langsung merupakan ranah dari masing-masing kementerian ataupun Kementerian Lingkungan Hidup sebagai koordinatornya. Kemudian pengembangan infrastruktur perdagangan karbon itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan menteri atau kepala lembaga terkait. Jadi memang bagaimana nanti perdagangan karbon melalui bursa karbon itu diciptakan begitu ya, apakah infrastruktur perdagangannya, infrastruktur pencatatannya, ataupun platform apakah butuh clearing ataupun penjaminan atas perdagangan atau siapa-siapa saja pelakunya, masuk bagaimana setiap pelaku itu bisa melakukan perdagangan karbon di bursa karbon. Nah, itu dilakukan koordinasi. Jadi memang nanti lembaga yang membawahi perdagangan karbon melalui bursa karbon itu tidak bisa mengembangkan sendiri. Jadi memang itu sehingga persiapan yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di Bursa Efek itu benar-benar masih menunggu konfirmasi arah pengembangan dari Bapak dan Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi memang pada saat ini sudah disiapkan Bapak dan Ibu. Jadi memang secara legal memang belum diatur siapa bursa karbon yang siapa pihak yang melakukan kegiatan sebagai bursa karbon. Tapi karena kami beberapa diskusi ada kemungkinan ke Bursa Efek, jadi Bursa Efek pada saat ini sudah mempersiapkan segala kemungkinan Bapak. Jadi dari sistem ataupun skema bisnis sudah dipersiapkan, karena kita masih belum dapat konfirmasi setahu saya. Jadi teman-teman bursa sudah melihat sudah menyusun berbagai kira-kira potensi pengaturan yang mungkin ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena peraturan menterinya setahu kami belum terbit. Jadi kami belum mendapat bagaimana
secara komprehensif perdagangan NNEC tersebut dari penetapan cap, kemudian penetapan baseline, ataupun bagaimana kewajiban si pelaku di masing-masing sektoral itu bagaimana diatur, kemudian bagaimana pencatatannya di sistem registrasi nasional, kemudian bagaimana unit nilai ekonomi karbon tersebut bisa diperdagangkan di bursa efek. Itu juga kami masih menunggu peraturan Menteri LHK-nya, sehingga nanti bisa dipersiapkan bagaimana sistem operasional perdagangan di bursa karbonnya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini kembali lagi menjelaskan apa sih carbon pricing begitu ya. Jadi ya, carbon pricing itu kalau dari beberapa sumber yang kami baca gitu ya, ini juga sudah kami sampaikan tadi, yaitu salah satu instrumen membiayai pembangunan berkelanjutan khususnya terkait perubahan iklim, yaitu transisi ke ekonomi rendah karbon. Jadi carbon pricing ini nanti memang difungsikan sebagai instrumen mengubah perilaku ekonomi atas suatu barang atau jasa. Yang tadi kami sampaikan bahwa prinsip atau praktik dari carbon pricing adalah polluters pay principle. Jadi siapa yang kelebihan emisi, dia akan membayar kepada pihak yang emisinya lebih rendah, sehingga dia bisa membeli kelebihan batas dari pihak yang menerbitkan emisi yang lebih rendah tersebut. Kemudian carbon pricing ini bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah juga. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa ada kemungkinan potensi ekonomi sebesar 8.000 triliun dengan digalakannya perdagangan karbon ini. Kemudian mekanisme carbon pricing itu ada dua. Nah, ini juga belum dijelaskan secara detail di Perpresnya begitu ya Bapak dan Ibu, karena nama instrumennya juga mungkin masih dalam setahu kami belum ditetapkan Permen, yaitu ada cap and trade atau emission trading system, yang kalau misalnya di draft terakhir itu adalah persetujuan teknis emisi, itu di mana di mana penghasil emisi dapat memperdagangkan unit emisinya untuk memenuhi target emisinya begitu ya. Jadi memang ketika dia ada kelebihan, maka dia bisa bisa memperdagangkan nilai kelebihannya tersebut kepada pihak yang bukan kelebihan, ketika dia memiliki yang belum memenuhi batas begitu. Misalnya ketika dia 100 dia cuma 80 begitu ya Bapak dan Ibu. Yang 20 itu dia bisa transfer atau jual ke pihak yang mungkin kelebihan dari batas, mungkin dari 100 batasnya dia emisinya sekitar 120. Nah, itu yang bisa diperdagangkan di cap and trade. Kemudian kalau offset itu dia pengurangan emisi dari kegiatan berbasis proyek atau program yang dapat dijual baik di dalam negeri maupun di negara lain. Nah, ini di negara lain ini kami belum secara teknis belum bisa mengkonfirmasi bagaimana bentuknya, bagaimana mekanismenya, bagaimana bagaimana ketika baseline itu yang sudah ditetapkan di domestik kemudian berubah menjadi perdagangan global. Nah, itu apakah bagaimana koordinasi antara atau bagaimana perhitungan antara yang ada di kita dengan yang di luar. Nah, itu kami jujur belum terkonfirmasi terkait hal tersebut. Kemudian carbon pricing juga bisa dilakukan dengan mekanisme non perdagangan seperti carbon tax yang tadi tarif pajak yang bisa dikenakan oleh pemerintah atas pihak-pihak yang kelebihan dari batas atau cap yang diberikan, dan dia tidak membeli ataupun tidak memperoleh NEC atau unit karbon dari pihak-pihak yang tidak yang emisinya lebih rendah dari cap begitu. Kemudian ada juga result based climate finance, ini juga kami
ini kami tidak terlalu dalam ya terkait dengan pendanaan proyek yang dilakukan setelah hasil ditentukan sebelumnya terkait dengan pengelolaan perubahan iklim terverifikasi. Nah ini mungkin apakah pembiayanya dari BPL badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah baik dari KLHK ataupun Kementerian Keuangan. Selanjutnya Pak. Ya tadi kami sampaikan secara singkat ya Bapak dan Ibu ya memang apa sih carbon pricing, apa triggernya, kenapa latar belakangnya, kenapa ada carbon pricing dan sekarang kalau kami lihat dari pengaturannya itu kami mulai diajak melakukan pembahasan pada saat finalisasi Perpresnek ya, Perpres tahun 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Ini cukup panjang Perpresnya. Jadi sering kami singkat ya cukup dengan Perpresnek gitu. Jadi memang lebih gampang ya begitu Bapak dan Ibu karena memang istilahnya kami yang di pasar modal ini bukan istilah pasar modal. Jadi kadang kami juga masih menduga-duga apa sih pengendalian emisi bagaimana dilakukan mekanisme dan sebagainya memang kami masih baru dengan frasa ataupun istilah-istilah dalam Perpresnek tersebut. Jadi memang Perpresnek ini menjadi landasan hukum mekanisme penilaian ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca. Walaupun sebelum ini ada beberapa dasar hukum ya Bapak dan Ibu. Jadi dulu kami pernah membaca peraturan Menteri Kehutanan terkait dengan SPEKHI ya, surat SPE Kehutanan begitu di tahun 2014, tapi kami tidak tahu kenapa tidak berjalan. Jadi sebenarnya Pak Adi, Mas Hasbi, sebenarnya dari tahun 2014 kami sudah lihat bahwa pemerintah sudah aware terkait dengan potensi perdagangan karbon tersebut. Cuma sepertinya sejak itu tidak ada perkembangan. Kemudian di yang baru ini mulai sejak pemerintah ikut di beberapa forum internasional, Pak Jokowi begitu ya. Kemarin sudah menyampaikan komitmen beliau untuk perubahan iklim ini begitu. Nah itu mulai kami lihat sudah mulai kencang berjalan pemerintah untuk menyusun ataupun membuat infrastruktur perdagangan karbon ini baik dari perdagangan langsung, kemudian ataupun bursa, kemudian termasuk hadirnya dasar hukum pajak karbon yang kami dapat info sih tidak diimplementasikan ini ya di tahun ini juga ya karena mungkin ada pertimbangan lain dari Bapak dan Ibu di Kementerian Keuangan yang tidak langsung mengimplementasikan pajak karbon di tahun ini atau di antara 2023 atau 2024. Nanti mungkin kami coba cek lagi, tapi ada penundaan begitu. Kemudian pengaturannya bahwa Perpresnek ini memuat mengenai perdagangan karbon yang tadi sudah kami sampaikan baik dengan bursa ataupun perdagangan langsung dan infrastrukturnya dilakukan oleh Kementerian LHK dan kementerian lembaga atau kementerian terkait. Selanjutnya Pak. Nah ini Bapak dan Ibu secara singkat saja nih sebenarnya kami juga sebenarnya tidak terlalu karena tidak ikut menyusun ya Bapak dan Ibu di Perpres 98 tahun 2021. Jadi ini ada beberapa pengaturan terkait dengan Perpresnek tadi. Ya khususnya terkait dengan perdagangan karbon itu ada di bab 4 terkait tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Ini kalau Bapak dan Ibu melihat bahwa disinilah secara garis besar mengatur terkait bagaimana perdagangan karbon itu dilakukan. Sedangkan kalau yang lain adalah beberapa aksi mitigasi kalau kami lihat yang diatur bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha ataupun pihak-pihak tertentu melakukan aksi mitigasi perubahan iklimnya. Jadi memang ada di Perpres ini, bab 4 ini, kemudian bab 4 ini nanti akan diatur juga ketentuan peraturan pelaksanaannya di KLHK yang tadi kami sampaikan belum
belum terbit setahu kami ya Bapak dan Ibu. Jadi sepanjang pengetahuan kami peraturan turunan dari Bab 4 ini belum terbit, sehingga kami juga masih dalam tahap persiapan nih Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kami sudah ikut dan pembahasan kami persiapkan baik dari sisi regulasi di OJK baru, kemudian sistem bisnis skema operasional dan IT untuk platform perdagangannya. Jadi sudah dipersiapkan semua. Teman-teman di SRO juga sudah teman-teman di Bursa Efek juga sudah sudah baik dari skema bisnis, mereka juga sudah melakukan perbandingan ke beberapa negara, melihat bagaimana praktek di beberapa negara seperti Korea, kemudian Eropa, kemudian termasuk Singapura untuk offset karbonnya begitu. Jadi memang sudah dilihat dan sudah dikaji kira-kira nanti kalau arahnya akan ETS ataupun arahnya akan voluntary market, nah sudah dipersiapkan juga sama teman-teman bursa, termasuk sistem perdagangannya. Jadi memang kami juga di pasar modal kan perdagangan di Bursa Efek itu akan diteruskan melalui clearing, penjaminan, kemudian masuk di penyimpanannya di LPP. Nah, ini kan di sistem ataupun di NEC itu kan belum tentu menggunakan sistem yang selama ini udah ada gitu. Kami juga masih menunggu konfirmasi terkait dengan integrasi begitu ya Bapak Ibu, platform yang akan nanti misalnya nanti Bursa Efek diberikan tugas atau diamanatkan untuk menyelenggarakan perdagangan karbon melalui bursa karbon, maka sudah siap gitu sistemnya. Jadi tidak menunggu-nunggu ketentuannya, permennya terbit baru kita mulai bekerja. Tapi segala kemungkinan praktek-praktek di luar itu sudah disiapkan oleh teman-teman bursa, di kami juga, termasuk bagaimana sistem pengawasan nantinya selaku regulator dari Bursa Efek. Termasuk kami sedang menyusun dasar hukum secara kelembagaan, nanti bagaimana suatu bursa begitu ya, atau suatu platform menyelenggarakan perdagangan karbon di bursa karbon oleh infrastruktur pasar modal gitu. Jadi memang karena ini barang baru di pasar modal, jadi kita juga sedang menduga-duga bagaimana sih metode pengawasan terbaik gitu. Karena kalau di kita kan kalau di bursa itu kan pelakunya kan yang kita awasi Bapak dan Ibu. Jadi perusahaan efek gitu ya, perusahaan efek yang merupakan anggota bursa. Jadi lebih gampang. Nah, ini apakah nanti yang melakukan perdagangannya, kalau kami lihat di Korea itu ada 1.000 pelaku. Nah, ini bagaimana pengawasan terhadap 1.000 orang yang melakukan, kalau misalnya di pasar modal itu menyampaikan order gitu ya, menyampaikan nih jual beli. Nah, itu apakah sistem yang ada itu sudah mumpuni atau bagaimana? Nah, itu yang mungkin juga perlu masih dalam tahap finalisasi dan kajian baik dari teman-teman tempat Pak Agus ya. Jadi di sistem informasi pasar modal maupun teman-teman di Bursa Efek. Jadi itu sudah dipersiapkan, masih menunggu implementasi dan terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup gitu. Selanjutnya Pak. Nah, ini sebenarnya yang kami sampaikan bahwa kami kan OJK, Bursa Efek ini kan di pasar modal itu memperdagangkan namanya efek gitu ya. Jadi biasanya kan saham, kemudian obligasi ataupun memperdagangkan reksadana yang diperdagangkan seperti ETF begitu ya. Kemudian ya derivatif dari efek seperti kontrak berjangka indeks efek ataupun warrant itu yang biasa kami perdagangkan. Kemudian kami diajak ikut rapat begitu untuk ini nih ada satu instrumen baru bernama nilai ekonomi karbon. Apakah bisa diperdagangkan di infrastruktur pasar modal? Nah, ini yang pertama kali kami lihat itu adalah regulatory gap-nya ya. Jadi pertama di kita itu pasar modal masih
fokus pada pelaksanaan transaksi efek. Jadi efek ini kan kalau di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal kan masih terbatas ya, adalah surat berharga. Nah ini penentuan bahwa apakah unit karbon itu adalah efek, adalah surat berharga, nah itu juga menjadi PR tersendiri karena di kami di pasar modal kan bursa efek itu melakukan perdagangan atas efek gitu, jadi masih dibatasi. Nah kemudian kalau misalnya dilakukan perdagangan atau transaksi NEK di bursa, nah yang melakukan kegiatannya itu masih terbatas kepada perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa. Jadi tidak di bursa efek itu tidak bisa setiap pihak begitu ya Bapak Ibu tiba-tiba ada misalnya katakanlah kalau di kita kan nanti ada pedagang yang menjual NEK itu adalah pihak yang memiliki gap gitu ya. Jadi misalnya yang tadi ada sisa begitu misalnya targetnya 100 dia cuma 80. Nah, itu di rezim pasar modal belum memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk melakukan perdagangan, termasuk pihak yang kelebihan emisinya untuk membeli unit karbon untuk tidak terkena denda ataupun tidak terkena pajak karbon juga belum dimungkinkan. Jadi agak sedikit ketika itu melihat secara legal agak akan sangat susah nih kalau misalnya ada pihak lain yang bukan broker atau perantara pedagang efek yang anggota bursa yang mau bisa berdagang di bursa efek kita begitu. Kemudian kalaupun misalnya tidak di bursa efek begitu ya. Jadi kita itu ada dua venue atau dua tempat perdagangan begitu Bapak. Jadi satu di bursa efek, satu ada lagi namanya penyelenggara pasar alternatif. Jadi memang di PPA ini sebenarnya lebih luas pelakunya, tidak hanya anggota bursa efek, tapi bisa bank, bisa juga broker atau pialang pasar uang. Nah, ini sebenarnya lebih luas dari bursa, tapi masih belum mencakup juga siapa pelaku yang di 5 sektor katakanlah tadi misalnya yang kelebihan ataupun kekurangan NEK tadi itu kan masih di 5 sektor begitu. Apakah dimungkinkan perusahaan misalnya pembangkit tenaga listrik ataupun perusahaan batu bara masuk untuk mencari secara langsung di bursa efek ataupun di PPA untuk membeli NEK yang dia cari atau menjual NEK yang dia lempar karena dia ada kelebihan. Nanti memang pada saat itu adalah masih gap di kita, masih jadi hambatan mungkin ya bagaimana perdagangan NEK di bursa efek atau di infrastruktur pasar modal. Kemudian di Perpres NEK sendiri tidak ditegaskan siapa pihak yang menjadi pelaksana dari pasar karbon atau bursa karbon, termasuk intermediarinya dalam perdagangan karbon. Jadi kami masih menunggu konfirmasi siapa sih orang yang bisa akses perdagangan langsung baik di bursa ataupun di penyelenggara pasar alternatif tadi. Kemudian di dalam Perpres NEK juga mungkin yang kami masih hambatan di pasar modal adalah tidak ditegaskan bahwa NEK itu adalah walaupun namanya nilai ekonomi karbon gitu ya adalah suatu instrumen keuangan atau surat berharga. Jadi kami lihat ini cuma jadi satu ini ya secara hukum jadi ini juga ya bahwa ini apakah dimungkinkan di pasar modal memperdagangkan suatu instrumen yang bukan instrumen keuangan begitu ya atau surat berharga. Takutnya nanti orang bisa berdagang katakanlah rumah ataupun properti begitu kan. Di kita memang dimungkinkan tapi yang diperdagangkan adalah sekuritisasi atas piutangnya begitu kan. Tapi rumahnya sendiri mungkin belum dimungkinkan begitu di kita. Nah itu mungkin pada saat itu dibutuhkan suatu konfirmasi dari KLHK terkait dengan apa sih bentuk apa sih karakter dari unit karbon tersebut, unit NEK tersebut sehingga bisa masuk ataupun setidak-tidaknya bisa kita atur sebagai objek ataupun suatu instrumen atau surat berharga yang bisa diperdagangkan atau dialihkan di infrastruktur pasar modal ini yang memang tidak ditegaskan sampai di Perpres NEK. Nah, ini mungkin katanya akan ditegaskan di dalam Permen LHK begitu atau nanti di peraturan OJK yang menetapkan bahwa instrumen NEK yaitu unit karbon itu sebagai suatu efek karena kita ada kewenangan di pasal 5 huruf N Undang-Undang Pasar Modal untuk menetapkan suatu instrumen sebagai efek begitu. Tapi paling tidak kan ketika itu
kita tetapkan, kita harus tahu nih karakternya apa sih unit karbon ini, apakah sama dengan surat berharga yang memang seperti apa, yang seperti biasanya ada di apa yang diperdagangkan atau dialihkan di infrastruktur pasar modal. Kemudian karena ada beberapa hal tersebut di kondisi saat ini, dulu di dalam beberapa pembahasan kami mengusulkan di dalam, karena di Perpresnek tidak diatur, kita mengusulkan di rancangan permen KLHK agar di permen sebagai ketentuan turunan itu memuat bahwa penyelenggara bursa karbon merupakan bursa efek kalau akan ditunjuk begitu ya Bapak dan Ibu ya, si bursa efeknya sebagai bursa karbon gitu. Kemudian untuk dengan ditunjuknya bursa efek, maka untuk bisa dapat diperdagangkan perlu pula ditetapkan di dalam, mungkin OJK juga menetapkan, tapi di KLHK juga menetapkan bahwa itu adalah surat berharga, sehingga di dalam pengaturan kita nantinya lebih gampang begitu ya, lebih soft menetapkan suatu instrumen unit karbon yang kalau di dalam pembahasan disebut sertifikat pengurangan emisi atau persetujuan teknis batas atas emisi, itu bisa menjadi surat berharga. Nanti ketika surat berharga kan dengan mudahnya kami atur bahwa itu adalah efek di pasar modal. Ini di bawah ini juga adalah regulated gap trading pasar modal. Ketika dia instrumen karbon, kalau dia adalah efek, maka dia bisa diperdagangkan di bursa efek ataupun di PPA. Tapi kalau dia diperdagangkan di bursa efek mungkin akan masih terbatas ya Bapak dan Ibu. Hanya broker yang bisa memperdagangkan. Nah, ini apakah dimungkinkan? Kemudian ketika broker apakah mau nih pelaku-pelaku itu menjadi nasabah broker begitu ya. Kan paling tidak kalau dia tidak bisa berdagang, dia kan harus menjadi nasabah seperti saat ini. Nah, kalau misalnya di PPA, jadi intervensinya kan lebih luas, tidak hanya AB, bisa bank, pialang, atau pasar uang. Tapi jadi implementasinya lebih mudah nanti bagi kami untuk mengaturnya. Kalau itu tidak terbatas, dimungkinkan pelaku-pelaku yang di 5 sektor tadi bisa menjadi pengguna jasa di PPA. Karena kita cukup revisi POJK PPA saja, karena bursa efek ini diatur oleh undang-undang pengaturan dasar hukumnya. Jadi mengubahnya juga harus mengubah undang-undang pasar modal ya, bahwa pelaku atau anggota bursa efek itu bisa pihak selain broker, itu kita harus revisi undang-undang pasar modal. Tapi kalau misalnya nanti di PPA itu kita cuma cukup ubah atau sempurnakan POJK PPA bahwa pelakunya mencakup juga beberapa pelaku di dalam bidang usaha yang merupakan jadi pengguna jasa PPA. Kemudian kalau misalnya itu bukan efek begitu, nah ini memang bisa juga sebenarnya secara ini kita coba atur di PPA, karena tadi PPA itu juga dasar hukumnya masih POJK, kita bisa mengatur memperluas instrumen apa sih yang bisa diperdagangkan. Jadi tidak hanya pada saat ini masih efek bersifat utang saja, tapi dengan ini kita bisa memperluas di POJK PPA bahwa SPE ataupun PTBA itu merupakan instrumen ya, jadi belum tentu dia instrumen keuangan, instrumen yang bisa diperdagangkan di PPA. Jadi ini Bapak dan Ibu yang memang kondisi saat ini dan regulator gap. Kalau misalnya nanti yang juga masih diskusi, kalau misalnya nanti bursa efek dapat melakukan kegiatan sebagai bursa karbon. Selanjutnya Pak. Nah ini yang tadi, ini secara singkat saja isu perdagangan karbon kalau misalnya di bursa efek. Pertama, isu legalnya bahwa PTBAE atau SPE tersebut yang ini adalah instrumen NEC itu harus ditetapkan dulu sebagai efek kalau misalnya mau menggunakan infrastruktur pasar modal sebagai bursa karbonnya. Kemudian perlu ditetapkan juga bahwa bursa efek sebagai pelaksana bursa karbon, karena di Perpresnek tadi seperti kami sampaikan belum ditentukan siapa sih pihak yang dapat menyediakan jasa penyelenggara perdagangan karbon di bursa karbon, sehingga di aturan turunan baiknya diatur begitu ya Bapak dan Ibu.
Kemudian karena digunakan infrastruktur pasar modal begitu, perdagangannya melalui pasar modal, nah kelembagaannya juga memang perlu OJK sebagai pengawas bursa efek juga tetap melakukan pengawasan atas perdagangan ataupun kelembagaan bursa efek tersebut. Karena mungkin yang paling tahu bagaimana bursa melakukan kegiatan usahanya adalah OJK. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum yang sebelumnya sudah kami usulkan kepada KLHK supaya bisa diadopsi ataupun bisa dimasukkan ataupun bisa diserap ataupun paling setidak-tidaknya bisa dipertimbangkan ya untuk diatur di dalam Permen LHK. Kemudian secara teknis kami melihat bahwa praktik internasional ataupun negara lain belum seragam terkait dengan lingkup instrumen karbon, sehingga di beberapa negara kami berdasarkan kajiannya bursa itu ada beberapa negara yang memperdagangkan karbon ini di bursa karbon, di bursa efek. Ada juga yang secara umum juga menggunakan bursa komoditi untuk memperdagangkan karbon tersebut. Jadi memang ini yang mungkin kita jadi benchmark kalau misalnya perdagangan karbon di bursa efek itu bagaimana, perdagangan karbon di bursa komoditi itu bagaimana. Nah itu yang juga belum seragam kami lihat. Jadi isu teknis juga buat perdagangan karbon di bursa karbon nantinya. Kemudian mekanisme perdagangan ya seperti tadi juga belum seragam ya Bapak, jadi masih berbeda di ITS di ITS masing-masing negara tersebut masih belum masih belum seragam, masih kami lihat bahwa berbeda-beda prakteknya. Jadi kami juga sekarang, setahu kami teman-teman di Bursa Efek juga sedang mengkaji praktek mana yang paling fit buat di Indonesia selaku di mana nanti bursa efek akan menjadi bursa karbonnya begitu. Karena bursa ketika bisnisnya masih baru buat bursa, ketika dia masukkan ketika takutnya bisa berdampak kepada bisnis utamanya begitu. Ketika dia kami memperdagangkan saham begitu ya, memperdagangkan saham, obligasi dan sebagainya, tiba-tiba melakukan perdagangan unit karbon yang mungkin dia tidak tahu ataupun kami belum tahu bagaimana melakukan pengawasannya, bagaimana koordinasi, integrasi dengan sistem di kementerian masing-masing. Karena kan kewajiban untuk membeli emisi itu kan kami tahunya itu adalah sudah ditetapkan oleh kementerian sektoral begitu ya. Batas atas juga ditetapkan oleh kementerian sektoral. Kemudian termasuk apakah benar ini dia memiliki hak atas unit karbon yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah itu juga benar-benar suatu hal yang baru mungkin bagi kami di pasar modal ataupun di bursa efek, sehingga jadi belum tahu bagaimana yang paling fit buat di kita di pasar modal, sehingga kami pun juga masih takutnya ini berisiko juga buat bursa efek kalau misalnya mereka ikut tanpa ada kajian yang layak begitu, Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga masih terdapat isu ya terkait batas antara mekanisme pungutan karbon dan perdagangan karbon. Nah ini kalau misalnya nih, kalau pungutan karbonnya tidak besar begitu ya, maka orang si pelaku mungkin akan lebih memilih membayar pajak karbon saja. Misalnya kalau dia tidak memenuhi batas baseline-nya atau cap-nya, dia cuma didenda kena pajak kecil. Nah itu pasti akan membuat dia tidak memilih melakukan atau mencari unit karbon di bursa karbon. Ya udah saya bayar aja pajaknya begitu kan ya. Nah itu jadi akan sepi ya perdagangan karbon. Jadi kita udah siapkan sistem. Jadi kan buat kajian bisnis, hire konsultan, terus membangun sistem sudah mahal-mahal tapi tidak ada yang berdagang. Nah itu kan mungkin juga jadi isu ya di secara teknis di bursa efek. Jadi takutnya kita sudah modal keluar sesuatu tapi tidak tidak memberikan apa-apa. Memang sih itu hal lain ya. Jadi secara bisnis, tapi memang kan tujuannya bahwa kita akan mendukung setiap program pemerintah. Jadi pemerintah butuh ini, pasti kami dan bursa efek pasti akan siap begitu ya membantu, walaupun nanti memang dari secara bisnis ataupun secara ekonomi hitungannya belum tentu bisa menghidupkan
modal yang pernah dikeluarkan, modal awal yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman di pelaku begitu. Kemudian secara teknis kami juga belum belum memahami ataupun belum terkonfirmasi bagaimana sih integrasi antara infrastruktur perdagangan karbon yang sudah ada, dan yang sedang disusun oleh Bapak dan Ibu di KLHK ataupun di sektoral itu, dengan bagaimana integrasinya itu bisa terjalin dengan sistem yang sudah ada ataupun yang akan ada di bursa di pasar modal, sehingga ini juga ini merupakan isu teknis yang sampai sekarang yang kami masih menunggu, dan kami sedang mempersiapkan segalanya supaya ketika sudah terkonfirmasi tidak butuh waktu lama langsung ada implementasi perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia. Jadi karena kami lihat bahwa ini kan seperti tren Bapak Ibu, jadi beberapa negara sudah launching terkait dengan bursa karbonnya nih. Kita juga pasti ketika kita siap pasti lebih cepat ya mempersiapkan ataupun mengimplementasi perdagangan karbon di bursa karbon. Selanjutnya Pak. Ya, itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini sebenarnya kami lebih ingin diskusi menerima saran, masukan, karena ini masih dalam tahap persiapan Bapak dan Ibu. Jadi memang kami sudah persiapkan legal dari sisi regulasi, dari sisi bisnis, dari sisi IT sudah dipersiapkan, tapi masih menunggu arahan begitu ya. Masih menunggu bagaimana konsep pengaturan, kemudian konsep bisnis atau skema struktur bisnis perdagangan karbon di bursa karbon oleh Bapak dan Ibu di Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Mas Hasbi yang bisa kami sampaikan. Selamat ini. Terima kasih Mas Hasbi, Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Junaidi Tarigan atas paparan yang sangat komprehensif dan sudah banyak sekali yang disampaikan sehingga membuka wawasan kita terkait dengan perdagangan karbon. Mas dan Mbak sekalian bisa mungkin langsung mengajukan pertanyaan melalui raise hand atau mungkin langsung berbicara di sini, kami persilahkan. Untuk sesi selanjutnya ini Mas sudah ada pertanyaan yang di kolom chat dari Mbak Tias, Mas Junaidi, terkait dengan perdagangan bursa karbon ini. Ada pihak yang kontra dan menyatakan bahwa apabila ini sebetulnya untuk meminimalisir industri di negara berkembang, sehingga kita jadi sulit maju karena terdapat pembatasan lahan untuk menjadi hutan. Pertanyaannya, apakah kebijakan perdagangan karbon ini benar-benar bisa menguntungkan dibandingkan dengan membangun industri dan membeli karbon dari negara atau wilayah lain? Ya, ini mungkin pertanyaannya Mbak Tias juga senada dengan Presiden Trump ya, di mana pernah disampaikan bahwa mekanisme perdagangan karbon ini justru merugikan perekonomian Amerika Serikat ketika dipaksa untuk membayar mekanisme perdagangan dengan negara-negara berkembang yang memiliki hutan ataupun pepohonan lebih banyak begitu untuk membayar lebih. Jadi memang pernah ada kontra dari Amerika Serikat. Namun di sisi lain ini sebetulnya bisa jadi solusi yang juga menarik begitu ketika nilai ekonominya sangat besar dan ini bisa diterapkan. Mungkin untuk pertanyaan pertama Mas Junaidi bisa memberikan tanggapannya Mas. Termasuk ini juga sudah ada yang bergabung juga dengan kita dari teman-teman dari perbankan ya. Mungkin ini saya ingin mengkaitkan ini terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan di RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, di mana memang LJK ataupun emiten atau perusahaan publik yang penerapan keuangan berkelanjutan itu bisa diatur dan juga nanti pengaturannya akan diatur dalam PUJK di konsep RUU P2SK. Mungkin tanggapan Mas dari pertanyaan Mbak Tias dan juga dari kondisi saat ini. Mas Junaidi silakan untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Mas Hasbi, Mbak Tias. Jadi kami sebenarnya kalau misalnya terkait ini kan ini ya Mbak Tias. Jadi memang ada anggapan kontra begitu ya. Itu kan ada asumsi begitu ya. Kita kan melihat bahwa ini secara bersama-sama nih tadi ada 191 negara sudah meratifikasi begitu Paris Agreement. Nah, ini kan mungkin
negara-negara sudah mulai sadar yang tadi datanya climate change, jadi sudah ada perubahan iklim, Mbak Tias. Jadi memang apakah itu dengan perdagangan karbon, ini beberapa aksi baik pemerintah ataupun global untuk menurunkan emisi karbon itu adalah untuk menghambat begitu ya kemajuan industri kita begitu ya. Nah, itu juga mungkin masih bisa diperdebatkan begitu ya Mbak Tias. Mungkin bisa saja. Kalau saya sih termasuk orang yang kadang memikirkan loh kok banyak banget sih batasannya begitu ya. Mungkin Mas Hasmi bagus ya. Kayak misalnya PPATK begitu ya. Kan itu sangat ini ke kita gitu kan. Dikit-dikit langsung negara yang bukan PPATK, FATF-nya, sorry maaf, pencucian uangnya, rejim pencucian uang, kan kita dianggap negara yang tidak ini ya dulu-dulu ya. Itu kan saya juga sempat berpikir Matias, ini jangan-jangan kenapa agak susah ya orang-orang untuk masuk ke kita gitu ya kan, padahal itu kan dana, jangan-jangan kenapa di sana mungkin orang sana itu tidak mau dananya pindah ke kita gitu. Dulu saya sama Mbak Tias, saya juga sempat berpikir ini global itu kan kayak untuk kepentingan negara-negara besar begitu ya, pengaruh-pengaruh besar bisa saja. Jadi memang mereka buat perjanjian atau konvensi-konvensi yang menurut kami juga untuk kepentingan negara besar sama. Kami juga sempat berpikir demikian, Bu. Jadi tapi kami kan tidak boleh berkata begitu ya. Maksudnya kan ada Paris Agreement, negara kita sudah dari tahun 2016 kita sudah meratifikasi, kemudian ada komitmen pemerintah. Itu juga untuk perubahan iklim. Jadi kalau misalnya ada yang kontra karena bisa dianggap menghambat industri kita, kami juga tidak menolak ataupun tidak menerima, Mbak Tias. Jadi memang ya bisa saja terjadi, tapi kan tidak secara ilmiah gitu kita tidak bisa melihat itu ada niat ataupun motif dari pemerintah untuk membatasi industrinya sendiri, karena kan pasti itu pasti kan pemerintah pasti akan memajukan perekonomian lah ya dengan dia membatasi industrinya. Maksudnya dengan masuk Paris Agreement untuk membatasi industrinya itu juga kami juga agak ini ya tidak bisa berkesimpulan atas itu, karena kami lihat bahwa pasti negara kita itu atau pemerintah itu pasti tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat kita secara luas begitu Mbak Tias. Jadi kalau kami sih sejak melakukan pembahasan secara substansi belum pernah berdiskusi terkait dengan adanya pembatasan industri dengan dilaksanakannya perdagangan karbon ini. Jadi kalau menurut kami belum pernah ya Mbak. Jadi pembahasannya, substansi pembahasan tersebut tidak menjadi substansi pembahasan di dalam pembahasan perdagangan karbon ini. Nah, ini ada Mbak Siva, mungkin bisa menambahkan Mbak Siva ini juga staf kami yang ikut intensif juga untuk melakukan pembahasan perdagangan karbon. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Izin Pak Hasbi menambahkan sedikit. Mungkin kalau saya melihatnya dari sisi ekonominya gitu ya Pak ya. Artinya mungkin kita nggak bicara politik atau gimana. Cuma kan memang ya istilahnya itu ini seperti biaya peluang atau opportunity cost gitu ya Pak. Jadi ini dari sisi lingkungan kan memang ada fakta bahwa memang ada terjadi climate change dan segala macam gitu. Di sisi lain memang salah satu penyebab terbesarnya ya aktivitas ekonomi. Nah sekarang yang yang menjadi urgent sekarang kan memang iklimnya harus diperbaiki dulu gitu. Karena kalau iklimnya tidak diperbaiki pada akhirnya itu kan juga akan menghambat proses ekonominya nanti gitu. Jadi mungkin ini salah satu cara yang bisa diambil. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, banyak sektor-sektor energi kita itu yang menggunakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui kan ya Pak. Misalnya seperti ketenaga listrikan, itu mostly kan dari batu bara seperti itu. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ini stoknya kan tetap gitu. Sementara dia diekspor terus. Pada akhirnya kan stok itu akan habis gitu ya Pak. Nah, jadi pada akhirnya kita juga akan terpaksa harus transisi mencari sumber daya yang di luar yang tidak bisa diperbarui itu gitu. Karena pada akhirnya kalau itu diekspor terus ya kan tetap habis. Jadi pada ujung-ujungnya itu kita memang tetap harus mencari solusi untuk tidak menggunakan energi yang kotor seperti itu Pak. Itu memang tentu semua kebijakan itu ada konsekuensinya gitu ya Pak ya.
pasti ada konsekuensinya. Ketika kita mau mencapai yang A, harus dikorbankan yang B, seperti itu. Ya salah satunya mungkin memang ada cost atau biaya untuk energy transition tadi gitu. Jadi perusahaan harus mencari cara bagaimana mereka bisa invest ke teknologi yang pada akhirnya membantu mereka untuk menurunkan emisi. Memang ada biaya di sana. Tapi ketika kita berhasil mencapai itu, harga dari teknologi itu akhirnya menjadi murah karena dia sudah terinvensi, sudah ditemukan, gitu, bisa dipakai lebih massal gitu. Nah setelah itu perkembangan industri kita bisa dibawa ke arah industri-industri yang eco-friendly. Gitu. Jadi kita tetap bisa mengembangkan industri tanpa harus mengorbankan alam. Jadi saya melihat konsepnya seperti itu. Tapi memang ada konsekuensi gitu. Cuman dalam jangka panjang kita kan yang ingin kita peroleh itu kan sustainable development sebenarnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Siva. Jadi memang ya benar, Mbak Tias. Jadi memang pertama ini dengan adanya inisiatif climate change ini sebenarnya bukan menyampingkan ya, atau mengecilkan industri kita, tapi mengubah perilakunya begitu ya. Sepakat tadi dengan Mbak Siva. Jadi bukan industri kita yang ini harus dikecilkan nih karena dia harus dengan adanya karbon dia semakin kecil nih industri kita nih, tapi dia tidak harus kecil, Mbak Bu. Jadi memang dia bisa tetap besar atau bahkan semakin besar, tapi perilakunya misalnya dengan menggunakan mesin-mesin yang dengan bahan bakar fosil gitu, dia akan ubah dengan mungkin yang lebih hemat, yang lebih ramah lingkungan dengan saya kurang tahu ya secara teknis, tapi mungkin dengan mesin-mesin listrik ataupun mesin-mesin lain yang memang emisi karbonnya itu lebih rendah dari mesin-mesin dengan bahan bakar fosil begitu. Jadi memang bukan industrinya kita kecilkan, tapi perilaku industrinya yang kita bawa ke perilaku ramah lingkungan. Demikian Bu Tias yang bisa kami sampaikan. Baik. Terima kasih Mas Jun atas tanggapannya dan juga Mbak Syifa. Ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Lora terkait dengan perdagangan dan jasa terkait dengan lingkungan hidup. Ini memang masih menjadi perdebatan di negara berkembang dan juga di negara maju di WTO. Walaupun memang sudah ada Paris Agreement yang merupakan elemen penting dari semua perjanjian, namun terkait dengan pertemuan G20 yang akan dilaksanakan dari tahun ini, Indonesia sebagai hostnya di Bali ya, dengan tujuan ke depan dan juga dengan terkait dengan SDGs Goal Climate Change. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Laura ini terkait dengan regulasi dan kelembagaan. Kira-kira arah kebijakannya akan seperti apa ya, Mas Jun? Karena mengacu pada case internasional terkait dengan perkebunan sawit Indonesia yang digugat terkait dengan lingkungan hidup. Ini kaitannya mungkin dengan CPO ataupun minyak sawit ya. Walaupun ini nanti pernah sempat dengan Uni Eropa ya, dan juga itu akhirnya waktu itu kalau tidak salah Indonesia tidak jadi membeli pesawat begitu ya, karena kalau memang produk CPO-nya diblokir atau di-ban oleh Uni Eropa begitu. Namun terlepas dari itu isu politik tersebut, nah mungkin pertanyaan Mbak Laura relevan nih terkait dengan SDGs dan juga terkait dengan regulasi dan kelembagaannya. Arah kebijakannya akan seperti apa ya, Mas? Ini bagaimana dengan konteks kenegaraan? Bagaimana Indonesia menanggapi hal ini? Dan perhitungan cost and benefit-nya kira-kira seperti apa ya, Mas Jun? Monggo Mas untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Hasbi, terima kasih Mbak Laura. Tapi ini benar ya, kami ini adalah pengawas perdagangan karbon. Jadi memang benar-benar kalaupun berbicara karbon itu adalah bagaimana karbon itu diperdagangkan di bursa begitu, Bu Laura. Saya takut sekali nih kalau misalnya kebijakan pemerintah terkait dengan SDGs ataupun terkait dengan arah lebih besarnya lagi dari perdagangan karbon di bursa karbon, Bu Laura. Jadi memang kami di dalam pembahasan itu dengan Bapak dan Ibu di Kemenkomarinvest, di SDM ataupun di dengan Bapak dan Ibu di KLHK itu sebenarnya secara ini walaupun kita membahas Perpres begitu ya Bu, Mas Hasbi, Bu Laura, kami tidak membahas bagaimana nanti pemerintah Indonesia begitu ya itu meregulasi secara besar terkait dengan terkait dengan mungkin yang tadi case internasional terkait dengan ini lingkungan hidup begitu ya. Tapi
dengan kita ini kami ya penafsiran kami saja bahwa dengan tanda Paris Agreement dan ini sebagainya mungkin ada beberapa yang tadi kami sampaikan bahwa untuk industri-industri yang belum ramah lingkungan begitu ya. Jadi memang kami lihat akan diarahkan supaya lebih lebih ramah terhadap lingkungan, lebih menggunakan teknologi-teknologi baru yang tidak merusak lingkungan, yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap sehingga arah kebijakan ataupun tujuan ataupun komitmen pemerintah kita di perubahan iklim itu bisa terhambat begitu, Bu Laura. Jadi kami secara spesifik bagaimana nanti pemerintah meregulasi kelembagaan ya, apakah karena kami lihat pemerintah secara serius kami lihat sudah berusaha membangun menerbitkan Perpres dan menerbitkan undang-undang HPP yang salah satunya jadi dasar hukum untuk pajak karbon dan pungutan karbon dan sebagainya itu sudah menurut kami secara infrastruktur pengaturan sudah cukup sangat ini ya, sudah bagaimana pemerintah menjalankan komitmen yang sudah disampaikan kepada secara global ya di fora internasional begitu, bahkan sudah sampai Pak Presiden langsung yang menyampaikan komitmennya. Jadi kalau menurut kami arah kebijakannya pasti akan sangat mendukung dengan ditandatangani Paris Agreement, diratifikasinya menjadi Undang-Undang 16 2016. Kebijakannya pasti akan kalau ditanya sudah mendukung ya terkait dengan climate change ini, kemudian sadar untuk ramah lingkungan dan sebagainya, dan mendukung beberapa komitmen untuk secara global mengurangi penggunaan sumber energi fosil begitu ya. Bahkan termasuk kalau melihat kami baca di kedengaran Pak? Ya, sempat terputus. Satu usaha dari Oh siap, maaf ini internet kami kurang stabil nih Pak Aspi. Ya kami ulangi bahwa kami lihat bahwa secara global juga lembaga jasa keuangan besar itu seperti JP Morgan ataupun Deutsche Bank itu sudah tidak mau membiayai perdagangan ataupun industri yang masih menggunakan sumber energi fosil. Jadi memang baik global ataupun pemerintah kita, kami lihat arah kebijakannya sudah sangat ini ya Mbak ya, sangat mendukung lingkungan hidup. Dan memang yang tadi kami sampaikan untuk melindungi industrinya, bukan industrinya itu harus industri yang tidak ramah lingkungan itu bukan di ini ya, kami lihat tidak di-cut begitu ya, tapi mungkin akan direkomendasikan ataupun diminta untuk mulai menggunakan beberapa alternatif sumber energi lebih ramah lingkungan. Demikian mungkin bisa menjawab Bu Laura, karena izin kami secara garis besar kebijakan pemerintah terkait dengan SDGs ataupun terkait lingkungan hidup, kami mungkin tidak memiliki kompetensi lebih dalam terkait hal tersebut. Demikian Pak Hasbi, Bu Laura. Terima kasih Mas Jun atas tanggapan yang disampaikan terkait pertanyaan Mbak Laura. Mas dan Mbak sekalian, dari sini apa akan ada yang bertanya lagi kepada narsum kita, Mas Junaidi? Ini topiknya sangat menarik ya. Artinya memang ini sangat baru dan memang masih belum banyak yang familiar atau paham terkait dengan topik pada malam hari ini. Sambil menunggu mungkin Mas Jun mungkin bisa memberikan gambaran Mas, kalau tadi sampai pertanyaan dari saya ya terkait dengan carbon pricing ini, artinya memang tadi disebutkan ya ada definisi efek ini akan menjadi diperluas dalam cakupannya OJK sebagai pengawas bursa karbon nantinya. Namun mungkin secara lebih detail atau mungkin teknis Mas, gambaran singkatnya. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, dalam hal misalnya bursa efek itu BEI ditunjuk sebagai bursa atau pelaku untuk pengawas untuk membeli dan menjual, itu secara gambarannya seperti apa ya Mas untuk kondisi bursa karbon itu sendiri? Tadi kan memang disampaikan
ada yang ruang lingkupnya global atau internasional, tapi di sisi lain juga ada bursa di masing-masing negara. Saya memaknainya seperti itu. Ataukah ini artinya untuk yang diperdagangkan kan NEK ya, kalau saya memahaminya nilai emisi karbon ya. Artinya memang yang membeli dan yang menjual ini bisa jadi apakah korporasi, negara, atau orang perorangan individu pun bisa menjadi subjek dalam hal jual beli karbon ini, dan mekanisme bursanya itu seperti apa. Kalau kita mirroring kan kita, kalau bursa efek kan memang itu di negara ya, lalu kita lihat ada juga nih bursa kripto yang di masing-masing negara juga. Nah, kalau bursa karbon ini gambaran detail atau simpelnya seperti apa ya Mas Jun? Mungkin bisa dijawab Mas. Ya, terima kasih Mas Hasbi. Jadi yang tadi kami sampaikan bahwa untuk instrumennya sebenarnya itu juga belum final Mas Hasbi. Jadi nilai yang akan diatur itu adalah PTBAE ya, persetujuan teknis batas atas emisi, penerbitan emisi begitu ya. Kemudian satu lagi SPE ya, sertifikat pengurangan emisi. Nah, ini juga kami belum terkonfirmasi benar sebenarnya terkait bagaimana sih penentuan cap endingnya gitu ya. Kan kami tahunya secara teori bahwa akan ditetapkan suatu cap gitu ya. Kemudian nanti apakah yang menerbitkan capnya itu adalah pemerintah yang pertama kali, atau dia serahkan kepada pihak yang yang memiliki surplus emisi begitu ya, surplus emisi. Nah itu kami juga belum melihat struktur itu ya, skema perdagangan tersebut yang selama penjelasan gitu. Ini kan baru teori-teori Mas Hasbi, bahwa untuk yang cap demikian itu kan kita ambil dari praktek luar begitu ya. Untuk yang kredit yang offset itu demikian, misalnya dikurangin dari dia beli dari pihak-pihak tertentu yang menjalankan proyek hijau. Nah itu yang kami termasuk bagaimana linkage-nya ke bursa luar begitu ya. Karena kan beberapa itu kan kalau misalnya kayak Singapura itu kan dia bahkan pakai seperti kayak marketplace-nya ya untuk dagang voluntary mekanismenya itu mereka pakai seperti platform ya, Climate X ya, apa namanya mereka itu kalau di Singapura Climate Impact X begitu. Nah itu dia ada tradingnya, ada yang marketplace-nya, ada project gitu yang diperdagangkan. Ini apakah nanti di Indonesia juga demikian? Kami masih Mas Hasbi menunggu ya. Teman-teman bursa juga sudah mempersiapkan semuanya. Kalau misalnya nanti akan melalui bursa ataupun melalui marketplace, itu sudah dikaji juga oleh teman-teman bursa efek yang nanti akan menyediakan sistemnya begitu ya, Mas Hasbi. Jadi bagaimana perdagangannya, apakah yang memperdagangkannya langsung tadi sudah kami sampaikan, yang apakah langsung si pelakunya, atau bisa ada orang perorangan nih untuk spekulasi gitu ya, dia beli, dia jual gitu, dia masuk juga nih Mas Hasbi jadi investor. Nah itu juga kami yakin itu belum terkonfirmasi, tapi kami yakin juga itu mungkin tidak akan demikian ya, karena kalau ada kayak gitu kan jadi tujuan dari perdagangan karbon juga tidak ini, karena kalau ada pihak yang tidak terkait juga bisa jadi ada spekulasi di situ Mas Hasbi. Kalau di pasar modal kan sering sekali kita, kalau dia tidak terkait tuh sering ikut-ikutan, terus dia simpan dia beli-beli, dia jadi dealer dia simpan semua naiknya, terus pas ketika sudah mau ketika penilaian evaluasi baru dia jual. Itu kan dia bisa berharap di sana dia menjual mahal. Itu juga kami belum terkonfirmasi boleh tidak sih pihak-pihak yang tidak terkait itu ikut berdagang karbon di bursa. Itu juga kami belum terkonfirmasi Pak Mas Hasbi, mohon maaf. Jadi kami sih harapannya kalau misalnya di beberapa itu, karena kayak misalnya contoh di Korea itu ada 1.000 pelaku nih. Nah 1.000 pelaku ini siapa saja itu bisa, kalau di sana itu bisa orang perorangan, bisa pelakunya, bisa lembaga tertentu. Nah ini juga apakah kita akan mengikuti itu? Apakah termasuk kemungkinan masuknya seperti tadi Mas Hasbi sampaikan, adanya cluster sustainable finance begitu ya Mas Hasbi. Jadi ya di RUP 2SK di mana beberapa LJK juga diwajibkan untuk dalam mendukung sustainable finance itu juga melakukan beberapa aksi begitu ya. Termasuk apakah boleh nggak sih bank atau broker ataupun asuransi itu harus punya target tertentu membeli karbon begitu ya. Dia masuk ke bursa sebagai pelaku, kemudian dia simpan karbon sebagai bentuk implementasi
sustainable finance mereka, ataupun memang bisa dilakukan sebagai kontribusi lembaga jasa keuangan terkait dengan ekonomi hijau. Nah, itu juga belum terkonfirmasi. Banyak skema-skema yang sudah dipersiapkan sebenarnya. Nah, kami masih menunggu arahan sebagai pelaku begitu ya. Kami kan melihat bahwa bursa ini di konsep ini kan pelaku saja. Jadi memang arahan pemerintah kami akan dukung, kami akan siapkan sehingga apa yang ini kan cita-cita pemerintah begitu ya dalam mendukung komitmen Indonesia dalam Paris Agreement ataupun beberapa fora-fora internasional. Begitu Mas Hasbi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas paparannya Mas Jun. Mas dan Mbak sekalian, apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya memberikan kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa Paris Agreement memang ini bertujuan untuk membatasi suhu global di bawah 1,5 sampai dengan 2 derajat Celcius dibandingkan suhu global saat pra-industri. Dan saat ini sudah diratifikasi oleh 191 negara. Dan ini memang untuk NDC sendiri berisi rencana aksi masing-masing pihak dalam menangani isu climate change selama 5 tahunan. Ada 5 sektor prioritas yang diwajibkan untuk melakukan penurunan, yaitu sektor energi, limbah, proses produksi, pertanian, dan kehutanan. Dan Indonesia saat ini memiliki taksonomi dan juga sektor ekonomi hijau di samping Cina, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan untuk carbon pricing sendiri, saat ini masih memiliki isu dari sisi legal dan juga dari sisi teknis. Dari sisi legal terkait dengan definisi efek itu sendiri dan juga terkait dengan regulator untuk pengawas bursanya. Kemudian dari sisi teknis juga masih beragam dan berbedanya pelaksanaan perdagangan bursa karbon di seluruh negara dan juga terkait dengan model bisnisnya. Lalu perdagangan karbon bisa dibaca sebagai salah satu peluang yang bisa diambil dengan nilai ekonomis yang besar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat dan juga warga negara yang dipikirkan dengan baik tentunya oleh pemerintah. Dan yang terakhir terkait dengan arah kebijakan regulasi kelembagaan melalui penerbitan aturan dan juga terkait dengan membangun sistem sebagai bentuk komitmen ke depan sudah dipikirkan dan juga sudah antisipasi oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun sustainable finance dan juga environment untuk lebih ke arah lingkungan dan juga bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan. Demikian kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Junaidi Tarigan atas ilmu, kesempatan untuk sharing kepada kita semua di kesempatan CLC ke-20 malam hari ini. Izinkan kami dari PSHE Undip mengucapkan terima kasih dan lebih kurangnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Syukur. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasbi. Terima kasih Mas Hasbi untuk kesimpulan sekaligus closing statement-nya dan juga Mas Jauhari untuk Mas Junaidi Tarigan. Terus untuk selanjutnya sampailah kita pada akhir acara dengan berakhirnya acara CLC yang dipandu oleh Saudara M. Hasbi Jauhari SHM Kanen. Selesai pula acara sharing session Corporate Legal Club pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, diharapkan teman-teman peserta dan Mas dan Mbak semua dapat menyalakan kamera agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Mungkin kita tunggu dulu sekitar 1 menit. Bagi yang belum open cam, silakan bisa untuk open cam terlebih dahulu. Oh ya, izin Mas Jun, apakah bahannya bisa kita share Mas? Untuk bahannya Mas? Iya, kalau bahan nggak apa-apa di-share Mas, karena ini juga pernah di-share di beberapa seminar yang ini. Nggak apa-apa. Siap. Izin kita share ya Mas, soalnya tadi ya. Mbak Anita sepertinya menanyakan untuk bahannya bisa di-share atau tidak. Makasih Mas. Ya, silakan Mas Subi. Tapi memang ini berkembang ya Mbak Anita. Dicek aja kali ya. Letakkan di chat supaya bisa di-download banyak orang. Oke, baik. Oke, mungkin saya pandu dari host. Apakah sudah bisa?
Iya, sudah bisa. Nanti coba dibantu dihitung ya, Mas Syukur. Terima kasih. Siap. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber, moderator, dan para peserta. Saya Muhammad Febrian Syukur selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di sharing session Corporate Legal Club selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Lebar. Oke, Terima Mas kasih Syukur, Mas Mas Yun Hasbi, atas partisipasinya hari ini. Terima Pak Jun. Terima kasih Ya, banyak. siap Mas Mas Padi, Yun. Mas Agus, Mas Oke, Pri. sama-sama. Sukses dan sehat selalu Mas. Dan Mbak semua. Sehat selalu Mas. Oke, izin deh. Izin nih, Bapak Ibu. Izin saya N ya Mas dan Mbak semua. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mas Syukur. Silakan Mas Syukur. Assalamualaikum.